Halo Bro Jaki. Halo, Pak Dimas. Waduh. Gue nih lagi apa namanya? Lagi agak bukan resah ya, cuman agak-agak excited sama ada nervousnya juga gitu. Hmm, hmm. Karena ada satu hal yang mau gue bahas sama lo adalah tentang Nick Salt. Nah, di dalam Oke. Nick Salt ini gue aja ngerasa perlu banget belajar atau diskusi sama orang-orang gara-gara Nick Salt ini sesuatu yang nggak pernah habis dan nggak pernah cukup kalau dibahas. Benar. Tapi kemarin-kemarin kurang gitu, kurang dibahas gitu. Jadi Iya. akhirnya untuk Nick Salt ini gue sendiri punya kepinginan untuk ngebahas secara tuntas dan sekarang nih gue pengen sharing atau pengen ngobrol sama lo nih kalau lo ada waktu. Gue berusaha Ayo. nggak akan bikin lama-lama nih ngobrol-ngobrol. Gini loh, jadi Nick Salt Hmm. itu adalah nikotin versi terbaru yang Hmm. menambahkan pilihan untuk vapor. Bisa freebase dan ada Nick Salt. Salt Nick. Hmm. Ya, Salt Nick. Nah, Salt Nick-nya ini nggak dari dulu ada. Yang duluan tuh adanya freebase kan. Di base, betul. Nah, jadi sebetulnya Salt Nick itu adalah inovasi baru. Oke. Nah, bicara tentang inovasi, cuman kenyataannya adalah pada saat kita bicara tentang Nick Salt, itu ada banyak reaction. Ada banyak reaction. Hmm. Contohnya misalnya, begitu dengar kata Nick Salt atau Salt Nick, banyak orang yang user langsung mundur. Aduh. Iya, termasuk gue. Oh, termasuk lo ya? Iya, Termasuk gue. termasuk lo ya. Makanya lu sebagai reviewer aja tuh, aduh, ada Nick Salt, Aduh, Salt Nick gawat nih. langsung mundur. Akhirnya terus udah gitu, nggak cuma user nih, toko juga kebanyakan kayak begitu juga. Jadi akhirnya Salt Nick yang tahun 2018 mulai ada, 2019 ngetren banget. Habis itu 2020 masih ada, terus mulai berkurang, akhirnya semua orang kembali lagi kepada Di freebase. base. Ya. Jadi Salt Nick-nya itu sangat sedikit banget. Jadi secara inovasi kemudian agak berhenti nih di Indonesia tentang Ya. inovasi ini. Nah, pertanyaannya gue sebetulnya mau nanya tentang pas banget sama lo yang rada mundur untuk begitu dengar kata Saltnik. Sebetulnya Hmm. gimana sih kalau lo begitu dengar kata Saltnik nih apa yang ada di kepala lo? Kalau gue nih, begitu dengar kata Salt Nick, waduh, editan gue mesti banyak yang dipotong nih dari batuk-batuknya banyak soalnya. Oh gitu. Soalnya Jadi lo emang selalu biasanya batuk kalau ada Saltnik. sejauh ini, selama ini kan rata-rata gini, kalau sepemahaman orang-orang, salt nick yang ada itu rata-rata kan high nikotin kan, maksudnya di atas kebanyakan malah di atas 12 miligram kebanyakan. Dan memang dia itu kayak kayak sudah identik gitu, ketika lo ngomong salt nick pasti bakalan 20, batuk 30, atau 40, ya 50. dengan angka yang sangat besar yang akhirnya jadi mungkin bagi beberapa orang juga kayak, waduh, salt nick enggak deh gue deh, soalnya kenceng banget nih pH-nya, gue nggak kuat gue, masa 2 kali sedot 3 kali sedot batuk, gue nggak bisa. Kalau freebase kan bisa chain vape kan, terus kayak penggunaan device-nya juga kalau salt nick itu selected gitu, maksudnya lo nggak bisa ngedrip salt nick di RDA kan, mindset yang berkembang kan seperti itu, kayak lo harus pakai pods dengan resistance di atas 0,7 misalnya. Dan gue juga ada beberapa vapers yang bukan tipikal yang pakai pods, yang dia pengen ngebul, atau misalnya juga dia pengen dapetin yang lebih flavorful daripada nikotin delivery systemnya. Ya banyak mindsetnya sih kayak gitu, kalau menurut gue. Jadi ya mungkin banyak hal yang perlu diluruskan, dan mungkin dari si Saltmec ini bisa di-adjust kali ya. Maksudnya jangan hanya nikotin tinggi doang, tapi mungkin bisa di-reduce kayak misalnya 3, 6, 9, mungkin bisa dibikin Saltnik, kayaknya asik sih. Nah, mungkin juga gitu ya, mungkin juga. Tapi kan ini kan ada sifat kausalitas nih, ada sebab dan akibat kan, ada sebab Betul. dan akibat. Nah, menurut gue juga bisa jadi nggak sih itu salah satunya adalah gara-gara kalau emang Saltnik itu kan kita taunya dari Amerika gitu kan. Biasanya memang Amerika sih yang bikin Saltnik itu ngetop kan. Betul. Era-eranya Juul gitu-gitu terus Betul, Saltnik betul. lagi ngetop banget. Nah, cuman gara-gara kita main adopsi aja tanpa melihat sosiologinya vapor Indonesia. Vapor Indonesia tuh suka yang ngebul, suka yang flavorful, suka yang bold, Manis manis, dan terutama. segala macam kan. Jadi begitu diadopsi dari Amerika ke sini, mungkin kurang cocok. Sama aja kayak misalnya gini, ibaratnya kayak kita biasa naik mobil Jepang. Hmm.
Di Jepang sama Indonesia sama tuh kalau nggak salah, setir kanan. Setir kanan, betul. Dan Terus setir kanan. iya, kita import mobil langsung dari Amerika. Nggak Set. lihat jalanan kita kayak gimana, setirnya kiri. Kiri. Begitu masuk tol, bingung. Iya benar. Bingung kan? Nah, sebetulnya kan anehnya gini nih. Begitu orang nyobain Saltnik, orang tuh mundur gara-gara, wah gue batuk, gue langsung kayak mata gue mau copot, keringetan dan semua segala macam kayak gitu-gitu. Nah, tapi kan kenapa ya bisa begitu ya? Padahal teorinya Saltnik itu kan lebih halus TH-nya dibandingkan Freebase. Jadi gini, pada saat Saltnik itu muncul, seingat gua tuh 2018-2019 lah, di saat era-era potstick itu ramai banget. Mereka datang dengan nikotin yang tinggi-tinggi, rata-rata 25, 30, 40, ada juga yang 50. Nah itu yang bikin orang kayak, wah kayaknya nggak cocok nih buat gue, ini nikotinnya tinggi banget nih, ntar gue mabok nikotin lagi nih, ntar gue keliengan segala macem. Udah gue pakai yang 3 mg aja lah, atau nggak maksimal 6 mg aja deh. Gue nggak mau pakai Saltnik, jadi nggak mau bereksperimen. Dan juga yang menurut gue kurangnya adalah dari sisi edukasinya. Dan bahkan kayak banyak hal misleading yang gue lihat, kayak misalnya gini, pertama kali muncul Saltnik ada yang bilang bahwa itu terbuat dari garam. Sesimpel kayak, salt itu garam, nik itu nikotin. Berarti ini adalah nikotin baru yang terbuat dari garam. Iya. Kan kayak gitu yang muncul ya, sesimpelnya gitu. Dan ya memang ada aja yang nanya kayak gitu, bang, saltnya dari garam nih. Waduh, gue nggak tahu. Sesimpel kayak gitu. Yang gue lihat memang edukasinya mungkin kurang. Dan juga banyak, kemarin gue juga sempat dengar ada juga yang ada yang nanya ke gue, bang, emang kalau pakai Saltnik itu kan bukannya lebih bahaya ya? Soalnya kan jadi dia bilangnya gini, setahu gue kalau si Saltnik itu dia ada benzoat acid, yang itu yang bisa berakibat yang cukup berbahaya untuk tubuh kita. Itu bener nggak sih? Nah itu kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya kalau untuk yang menjawab mungkin bisa dari brand yang membuat, atau mungkin mesti ada penelitian lebih lanjutnya. Jadi untuk mengesampingkan soal hal-hal yang mungkin nggak bener malah. Iya betul juga, karena dari pengertian gue ya, gue juga sekarang gara-gara ada pabrik dan segala macam jadi agak ngerti dikit gitu loh, bahwa dasarnya ini sama, nikotin. Nah, nikotin itu memang paling banyak ekstraksi dari daun tembakau, tapi nggak harus dari daun tembakau, tapi basically nikotin diekstraksi dari daun tembakau biasanya supaya economic scale-nya murah kan. Betul. Nah, ini nikotinnya nih. Nah, pada saat nikotin ini ditarik, ini dia perlu diencerin lah istilahnya. Perlu diencerin supaya kemudian dia bisa diperjualbelikan dan semua segala macam gitu. Betul. Ya kan? Nah, pada saat diencerin, kalau yang freebase dia pakai amonia. Oke. Jadi dibikin pH levelnya sedemikian rupa ke arah basa. Nah, sedangkan si nikotin yang satu lagi itu dia diencerin dengan benzoat acid. Nah, ditarik pH-nya menjadi lebih ke acidic, lebih ke asam gitu. Ternyata perbedaannya adalah dengan menggerakkan asam basa ini berhubungan langsung sama gatel atau tidak gatelnya. Itu satu gitu. Semakin dia ditarik ke acidic, ternyata kita tuh menerimanya lebih halus. Terus udah gitu, dengan ditarik lagi ke acidic ini, ternyata dia itu secara molekular katanya lebih stabil. Pada saat dia lebih stabil, lebih bisa masuk lah ke darah dan sebagainya. Makanya kalau misalnya nikotin di dalam bentuk freebase, itu kemudian yang terserap sama darahnya itu sekitar 30%. Oke. Saltnik yang terserap itu 70%. Lebih besar. Lebih besar. Gitu. Jadi otomatis dia lebih mempercepat istilahnya kebutuhan tubuh kita terhadap adiksi nikotin itu lebih cepat malahan ya. Lebih cepat untuk stopnya maksudnya. Kalau yang kayak begini di Amerika ini jelas nih, karena di Amerika tuh nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia itu sekitar 1 jutaan vapornya. Di mana 95%, 90% itu emang hobiis. Ya kan? Nah, di sana 11,6 juta vapornya. Oke. 11,6 juta. Nah, dalam 11,6 juta ini ada bagian yang hobiis, ada yang memang ex-smoker aja. Oke. Dia nggak hobi, dia cuma mau gantiin doang. Di Amerika ini untuknya biasanya kan yang cuma gantiin rokok doang tuh yang kantoran, dasi gitu kan. Iya.
Dia punya cigarette break itu cuma 15 menit. Oke. Nah, untuk mereka, Saltnik, lu bisa isep 5 kali, 10 kali, kerja lagi. Iya, Selesai lagi. betul. Nah, di Indonesia emang butuh gak ya? Butuh gak sih cigarette break 10 menit, terus lu kerja lagi 4 jam? Waduh, kalau di Indonesia sih, gue pribadi sih ya, Lu kalau bawa, di lu kayak di bawa kantor, vape-nya. iya, bahkan bahkan di kantor gue pun karena kebetulan waktu itu bos gue juga nge-vape, jadi kalau nge-vape di dalam kantor bebas, cuman kalau ngerokok harus di luar. Iya. Susah sih, terutama kalau industri kreatif ya lebih susah lagi, karena kalau mikir nggak tahu deh, kayak udah kayak jadi satu kesatuan aja. Tapi kalau mikir harus ada kopi, sama harus ada apapun itu yang berbentuk nikotin, kayaknya sih kayak vape atau rokok malahan. Standby langsung Betul, di tangan standby gitu. langsung. Supaya nggak mati gaya, nggak mati pikiran, segala macam. Iya, Kan. betul. Nah, jadi makanya ini yang maksud gua, apa jangan-jangan gara-gara kita masukin idenya itu konsepnya langsung gelondongan masuk ke Indonesia, tapi sosiologinya beda. Di sana butuh dia cuma punya waktu break buat ngisi nikotin pendek. Butuh nih nikotin yang seperti ini. Betul. Kalau dia dikasih 3 mg nggak kena karena nyedot. Habis. Belum masuk kantor dia udah pengen keluar lagi. Iya, benar. Iya kan? Nah, sekarang ini yang maksud gue, justru gue mau diskusi sama lo adalah gini. Kalau di Amerika contoh, Saltnik itu dibutuhkan untuk supaya dia bisa ngisi kebutuhan nikotin dengan waktu yang pendek. Ya kan? Nah, itu adalah inovasi yang akhirnya sukses banget di sana. Betul. Kalau di Indonesia, kita nggak butuh short break yang pendek, kita bisa panjangin. Mungkin nggak nih, Saltnik justru inovasinya ditujukan kepada orang-orang yang tidak suka throat hit. Nah, ini kan kebalikannya. Biasanya lo yang nggak suka throat hit, lo sukanya low nick, lo pakainya freebase karena lo nggak suka throat hit. Betul. Mungkin nggak untuk orang yang tidak suka throat hit, dia justru ada pilihan untuk memilih Saltnik juga. Nah, sebenarnya sih mungkin banget sih, kalau menurut gue mungkin banget karena sebenarnya gini, kalau kayak yang kemarin juga sempat kita bahas bahwa sebenarnya satu orang itu kasarnya butuh kenyangnya itu kan sampai berapa, 48 miligram. Iya. Ya, dan itu bisa sangat difasilitasi dengan si Saltnik ini karena kayak lo biasa pakai 3 mg tuh kayaknya nggak kenyang-kenyang gitu. Begitu pakai 6 mg, wah kenceng banget TH-nya. Kayak udah baru nyedot 2 kali, udah batuk-batuk, udah nggak nyaman lah. Tapi kalau dengan ada Saltnik misalnya, kayak kemarin juga gue sempat coba, 9 mg-nya pun menurut gue masih oke untuk dipakai di RDA, tapi single coil. Nah, kalau di dual coil, 6 mg-nya menurut gue feel-nya hampir seperti 3, cuman dengan efek yang istilahnya lebih cepat terpuaskan gitu. Kalau dari gue sendiri kayak udah cukup, udah jadi kayak gitu, jadi kayak darahnya sendiri. Kalau menurut gue sih gitu, dengan tidak ada rasa gatal yang sakit di tenggorokan, tapi kebutuhan nikotin lu tuh cepat achieve sebenarnya. Hal yang gue rasain sih kayak gitu. Tapi ada mitos juga dibilang bahwa Saltnik itu ngerusak rasa. So far sih gue nggak ngalamin ya. Di 2021 ini kan kita pinginnya nggak stop berinovasi gitu, nggak stop berinovasi. Nah, cuman memang kalau misalnya dalam inovasi ini gue juga mikir, kalau bikin barang baru, yang perlu dipikirin pertama nih apa? Rasanya, gue mesti mikirin dia area rasanya, atau mikirin tentang siapanya gitu. Oke. Nah, gue lagi kepikir tentang ini orang-orang yang nggak suka throat hit belum pernah dipikirin. Ya. Karena satu-satunya barang yang bisa mereka terima adalah 3 mg freebase. Karena mereka nggak suka throat hit. Betul. Mungkin nggak sih orang-orang yang nggak suka throat hit itu bisa memilih dan kan yang cocok buat dia. Apakah dia sebetulnya suka 3, 6, dan 9 misalnya. Tapi tetap 3, 6, 9-nya itu nggak ngasih throat hit yang tinggi gitu loh. Nah, ini dengan salt. Cuman kalau salt, karena kurangnya edukasi dan semua segala aja, gue ngeri, takut juga. Iya kan? Karena orang-orang yang nggak suka throat hit ini justru dari awal udah takut begitu ada kata-kata Saltnik. Iya, jelas. Karena nggak tahu, dia mungkin pernah nyobain dulu
2019 kayak wah cobain lah Celtic. Dan bahkan yang gue kadang agak mirisnya juga ada hal yang kayak nggak tahu deh jadi kayak abusive juga, kayak misalnya yang sering banyak terjadi itu ketika misalnya vape itu ajang gede-gede nikotin. Itu yang gue paling gak suka banget. Maksudnya kayak ada yang nanya misalnya, lo berapa mg? 3. Wah 3 cukup banget lo. Gue dong 12 di RDA. Hah? Terus poinnya apa? Tujuan kita vape kan untuk bisa quit smoking, untuk bisa switching ketergantungan kita terhadap nikotin ke hal yang lebih baik tanpa adanya tar. Nah kalau lo emang tubuh lo cukupnya untuk 3 miligram atau 6 miligram, ya udah kan balik lagi personal vaporizer sebenarnya. Tapi bener banget tuh. Tapi bener banget tuh, masalahnya adalah gue nggak tahu ya, itu juga mau diacuhkan juga nggak bisa juga, karena memang banyak banget orang yang jadi kayak pengen berusaha menjadi atlet yang memecahkan rekor nikotin tertinggi dengan menggunakan RDA gitu. Gue nggak tahu kenapa. Tapi itu jadi bikin lebih kacau lagi nih, apa namanya, edukasi yang udah juga kurang, rusak juga nih sama yang dari hal-hal kayak gitu. Nah, saran lu bagaimana tuh, bahwa misalnya nanti ada inovasi-inovasi, terus kita bisa bikin inovasi liquid yang tanpa throat hit, apa ntar malah nggak disalahgunain ya? Sebenarnya sih kalau menurut gue, kita mesti benar-benar bikin edukasinya sampai ke hal mendetail, kayak misalnya gini, kayak kita bikin, ada bayangan nggak sih Pak Dimas mau bikinnya berapa mili ukurannya? Gue, bayangan gue ya, bayangan gue tuh mungkin gini aja, bikin aja 3 biji. 6, 12, 24. 24, oke. Ukurannya berapa mililiter? 30 kali. 30. Ya berarti mungkin kayak mesti kita kasih, gue nggak tahu deh, bayangan gue kayak misalnya kita kasih kayak tambahan warning gitu, kayak misalnya yang ukuran nikotinnya lebih tinggi, ditulisin aja langsung, jangan gunakan di RDA. Mungkin lebih efektif kayak gitu kali. Walaupun sebenarnya juga hal-hal yang ngawur-ngawur, ya tetap juga nggak bisa dihindari sih. Cuman paling nggak at least dari kita yang bikin, maksudnya dari Movi sendiri yang membuat produk ini, sudah memberikan warning kalau misalnya gue sangat tidak menyarankan ini dipergunakan di RDA, atau bahkan malah kita tulisnya secara gamblang ya dilarang atau apapun itu. Soalnya yang gue takutin adalah ketika nanti market ini dapetin produknya, wah 24 nih, nggak ada rasanya kok, nggak kayak ini ya, ternyata efek nikotin kan sama, masuk ke tubuh kita sama aja, nggak ada TH-nya kan. Tiba-tiba ngalamin hal yang kurang mengenakan, nanti yang disalahin brandnya pasti. Pasti ke situ lagi arahnya. Nah, as a reviewer, lo ada ini nggak? Ada message nggak untuk orang-orang yang takut gitu nyobain Saltnik? Sebenarnya sih gini, kalau menurut gue dalam hal vape itu ya, kalau pendapat gue pribadi, kan ada beberapa orang yang suka explore, ada juga yang nggak suka explore. Jadi kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya nggak ada salahnya lo coba rasa-rasa baru atau lo coba inovasi baru, karena kan kayak seperti yang kita ketahui, vape itu kan selalu berinovasi kan, dari mulai awalnya pot stick pakai Ego CE5, terus naik lagi, terus tiba-tiba ada muncul electrical mode, terus juga ada RDA, terus sekarang juga ada IO juga. Jadi ya nggak ada salahnya lo coba inovasi tersebut, dan kalau misalnya cocok ya lanjutin terus, kalau misalnya nggak cocok ya mungkin bisa balik lagi ke hal yang sebelumnya lo udah enjoy. Sama ya yang paling penting dari edukasinya sih, karena edukasi itu udah bener-bener nomor satu banget. Banyak hal yang menyimpang di luar sana karena memang minimnya edukasi. Ya sesimpel gini aja sih kalau menurut gue, kayak banyak banget yang komplain ke gue gini, bang gue pakai pots dengan brand A misalnya, terus gue lihat tuh lo pernah bahas liquid ini, ternyata kok beda rasanya. Terus gue tanya, lo pakai resisten berapa? Gue pakai resisten 1 ohm. Oke, 1 ohm, terus liquid yang dipakai itu Max Fiji. Ya, itu adalah hal yang sebenarnya salah banget. Cuman, ya karena mungkin mereka nggak tahu, atau mereka less educate, jadinya ya salah akhirnya. Itu sih yang mesti perlu dibenahin banget sebenarnya sih. Iya, benar. Nah, berarti untuk sebaliknya nih, untuk orang vapor yang hobinya adu nyali, nyobain liquid apa nikotin setinggi-tingginya pakai atau penyalahgunaan lah bisa dibilang. Iya. Lu sering kasih message nggak ke mereka? Gue pribadi sih ada temen gue sendiri yang kayak gitu, kayak pakai 50 mg di RDA, terus gue bilang, lu buat apaan sih kayak gitu? Ngapain lu? Ya enggak bang, gue lebih suka begini. Cuman lu harus pahami juga kan, pasti ada side effect-nya dong. Maksudnya kayak
lu ya kita nggak tahu lah efek segala sesuatu yang berlebihan itu pasti bahaya ya. Maksudnya kayak lu kan setiap orang kan kalau nggak salah tuh ada batas maksimum untuk penggunaan nikotin per hari untuk satu orang. Kalau nggak salah tuh ada seingat gue. Ada. Ya kan ada berapa mg ya? 300. 300. Nah kalau lo abuse kayak gitu kan yang akan ngerasain efeknya lo sendiri dan nanti ketika hal itu terjadi yang akan disalahkan pasti vape-nya. Iya. Itu dia. Maksudnya ya kalau mungkin ya lebih bener-bener kita mesti bener-bener edukasi secara jelas banget bahwa ini barang adalah produk solusi. Jadi jangan pernah menggunakan ini untuk abusive behavior kayak gitu karena once ada masalah seperti itu yang akan disalahkan pasti kita semua. Yang tadinya solusi jadi lu ciptain problem. Nah, itu dia. Jadi nambah masalah lagi. Itu 62 banget tuh, plus 62 tuh. Jadi kayak gitu. Asli. Ya udah, thank you banget nih. Gue ngobrol singkat sama lu, cuman gue banyak banget dapat masukan. Dan thanks ya, gue bakal nanya-nanya lu terus nih. Soalnya bener-bener ya, tahun 2021 gue butuh masukan supaya kita vaping itu bukan jadi sesuatu yang meredup, tapi menjadi sesuatu yang lebih bersinar. Betul. Kalau dari gue sih sarannya gini Pak Dimas, kalau dari gue ya, kalau dari segi rasanya nih, mungkin kita kasih rasa-rasa yang lama, yang dulu pernah jadi satu brand, satu hal yang nempel banget sama Movi nih, kayak Bucks Cream, Bucks Bake, terus juga Komodo Breakfast. Wah itu kan jadi kayak ikonnya Movi banget gitu. Nah ntar orang-orang yang belum pernah cobain liquid itu, kan sekarang kayak udah jarang banget di pasaran ya. Atau malah mungkin udah nggak ada kali. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Nah itu bisa dapetin experience kayak zaman dulu kita nge-vape 2017, waktu zaman-zaman liquid itu ada. Itu bakalan seru sih. Maksudnya jadi kayak ngasih, istilahnya biar ngobrolnya nyambung gitu. Soalnya kan kadang-kadang kayak dia ngomong, lu belum pernah nyobain ini ya? Wah, itu enak banget, tapi udah nggak ada barangnya. Jatuhnya jadi nyombong, karena ibu udah lama nge-vape dia. Kita biar bisa dapetin experience yang sama, supaya ngobrolnya lebih nyambung gitu. Iya. Dan mereka juga bisa bandingin ya. Dulu Freebase tuh gue inget banget, dulu gue pakai 6, udah gatel, mungkin sekarang jadi enggak, atau apa gitu ya. Betul. Kalau dari gue sih itu sih. Oke. Thank you ya, Bro Jack. Thank you banget. Thank you. Yo, bye. Bye.